Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga penikmat horor Son di seluruh dunia Son, ya kan? Akhirnya muncul lagi ini ya, yang dinanti-nanti ya. Nah, ini adalah orang yang lebih banyak melihat penampakan daripada orang indigo Son, katanya Son. Karena orang indigo tidak pernah melihat penampakan, kata dia. Kan? Nanti masuk ke ini ya pembahasannya ada masuk ya. ke pembahasannya nanti ada ya kan. Ini adalah one of the most requested YouTuber ya Son ever di Richard Enson gitu ya, salah satunya. Emang sulit sekali ya, karena orang ini baru 2 kali podcast ya. Ini yang kedua ya. Bener, ini yang kedua gitu ya. Walaupun namanya Ewing, berarti kan tadi punya sayap ya, tapi jarang berpindah-pindah orang ini ya. Tetap di ternyata ini dia nggak nomaden. Nggak nomaden ternyata. Iya, stay at home. Benar ya kan. Ini dia Bang Ewing SD. Thank you. Selamat datang Bang Ewing ya kan. Iya, thank you udah ngundang gua, thank you. Wah, terima kasih banyak Bang Ewing udah jauh-jauh datang ke sini dari Bandung ya Bang ya. Iya, meriah ya intronya. Kaget dong. Iya. Rame gitu. Gue bisa kalem di rumah. Wah, di sini pecah banget. Pecah. Emang kita mau mecahin kuping penonton sih, emang itu benar. nomor satu Oke, tujuan benar, kita benar, itu. benar. Tapi pertanyaan pertama nih, Bang Ewing sebenarnya ada hubungannya nggak namanya dengan Patrick Ewing gitu, Bang? Wah, Bang. sering tuh konspirasinya begitu tuh. Konspirasinya begitu ya. Tapi kagak ada. Tapi itu nama asli lo tapi kan? Iya, di KTP Ewing ada. Ewing bener SD ya? juga. Kagak 4K. Kan udah 8K sekarang ya Son ya. Udah 8K. Iya, bentar lagi. OLED lah. Udah Bener, masih SD aja gitu. Terima kasih banyak. It's been a huge honor for us buat Thank you, Bang Ewing sama-sama. datang ke sini karena kita juga suka nonton kontennya juga ya Son ya. Benar. Udah lama banget gitu ya kita suka nontonin zaman dulu, walaupun kalau Son nggak tahan gitu kalau nonton konten horor gitu ya, soalnya atau yang serem-serem gitu ya. Lumayan. Tapi Bang Ewing ini bukan cuman konten horor aja ya, tapi maksudnya banyak bahas yang serem-serem juga, Yes. konspirasi juga ya Bang. Yes, kalau gua ngambilnya horor dah. Segala hal yang horor ya gua ambil lah gitu. Karena yang mengerikan bukan hanya hantu gitu ya Bang ya. Justru manusianya. Manusia justru ya. Manusianya. Kalau transportasi yang dinaikin tadi horor nggak? apa tuh? Aduh, jangan. Sorry kalau transportasinya nggak horor. Oh, gitu. Anggarannya horor gitu. Oke. Oke, kalau gitu mending kita langsung aja masuk di episode yang sudah ditunggu-tunggu ya kan. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Apa teori konspirasi yang paling Anda percaya? Konspirasi ini, lu pernah denger ini nggak? Cerita tentang Three Identical Strangers. Three Identical Belum pernah denger Strangers. Jadi ada cerita tentang orang yang strangers, tidak saling kenal, tapi mereka identik, kembar. Oh iya. Jadi gini, jadi ceritanya tuh ada di tahun 1980 itu ada orang pertama ya mahasiswa. Itu mahasiswa namanya kalau nggak salah si Bobby namanya. Bobby masuk kuliah, masuk mahasiswa baru nih ya, baru masuk ke kuliah dan pas di kuliahnya itu dia disapa sama banyak orang. Oke. Dan disapanya tuh kayak ada yang high five, ada yang nepuk bahu, bahkan juga dapat cipika-cipiki dari mahasiswi lain. Oke. Ini karena dia di Sumatera atau apa sih? Enggak, ini di Enggak. New York. Iya. Ini bukan karakter dari Broken String sebagian yang diomongin kan? Bukan Wah. ya, bukan. Katanya Bobby tadi, bukan. Bukan juga ya. Bukan. Nah bukan. Nah pas dia masuk ini dia bingung kenapa dia disapa sangat hangat begini, kan nggak normal dong. Lo ketemu sama orang baru dicipika-cipiki sama cewek gitu, nggak normal. Soalnya di industri ya normal, Iya. cuma cukup nah, normal. Terus orang-orang nyapa dia malah dengan nama Eddie. Nah dia bingung, nama gua kan Bobby bukan Eddie. Nah ada lagi orang muncul, lo kayaknya mirip sama teman gua namanya Eddie deh. Ditemuin deh tuh Bobby dan Eddie, pas ketemu mereka sama mukanya. Literally sama. Kayak orang kembar yang padahal mereka nggak punya kakak, nggak punya adik. Oke. Kembar. Nah terus bingung dong, kalau bisa sama kayak gua, semuanya sama. Dan akhirnya kan viral tuh ceritanya. Tahu-tahu si Bobby nemu lagi telepon, kayaknya gua orang yang sama kayak lo deh. Muncul lagi namanya si David, yang 3 orang sama, literally sama. Ini cerita nyata tapi. Cerita nyata. Cerita 3 orang punya muka yang sama dan ternyata mereka adalah saudara kembar. Oke. Dan ternyata pas digali lagi, ternyata mereka adalah hasil eksperimen. Hasil eksperimen. Iya. Eksperimen apa itu? Eksperimen, jadi sengaja ada jadi sebelum-sebelumnya 20 tahun yang lalu lagi ada seorang ibu
melahirkan 3 orang kembar. Nah, itu sengaja dipisahin sama keluarga, sama yayasan panti asuhan untuk meneliti bahwa apakah manusia itu terbentuk dari nature atau nurture, gen atau lingkungan. Nah, sengaja dipisahin, dan itu ada teorinya, semuanya ada dokumennya, dan itu penelitiannya udah berhenti tapi dikunci sampai tahun 2065. Jadi baru bisa dibuka lagi tahun 2065 nanti. Karena sengaja tahun 80. Iya, dari tahun 80 sengaja supaya bisa dibuka, karena supaya semua orang yang jadi subjek penelitian eksperimen atau konspirasi ini udah mati. Dan itu ada, sekarang ditungguin itu. Iya. Itu gue juga pernah denger sih emang kalau yang soal orang mirip itu ya. Waktu itu kita pernah bahas juga kan. Iya, doppelganger. Ya kan? Waktu itu kita pernah bahas juga yang seorang raja yang dia mirip sama pelayan restoran ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Iya kan? Kayak sampai tanggal meninggal sama apa segala macam ya kan. Gila sih itu. Iya. Kalau gue ini sih Bang, konspirasi Titanic sih. Iya. Kapal Titanic bahwa yang tenggelam itu sebenarnya bukan kapal Titanic tapi kapal Olimpik. Pernah denger gak? Wah, gue belum tahu tuh. Jadi perusahaan kapal tersebut itu punya 2 kapal sebenarnya. Satu kapal Titanic, satu kapal Olimpik. Oke. Ya kan, kapal Olimpik ini itu udah rusak-rusak gitu. Udah rusak-rusak, banyak kerusakan tapi tidak bisa di-cover oleh asuransi katanya. Ya kan? Gak bisa di-cover. Insurance fraud nih. Iya. Jadi ceritanya ya kan. Nah, akhirnya si kapal yang Olimpik ini itu didandanin kayak Titanic. Ya kan? Ya udah, habis itu sengaja ditenggelamin supaya dapat duit asuransi. Nah, itu dia. Sengaja ya? ditenggelamin ya Pinter kan. itu. Jadi yang berlayar itu adalah kapal yang sudah rusak tapi ditambal-tambal. Bukan kapal Titanic yang baru yang harusnya masih kuat gitu. Buktinya ya kan, katanya gini, waktu kapal Titanic itu tenggelam terus habis itu di-discover, itu jendelanya harusnya kan ada 14 katanya. Oke. Tapi ternyata jendela dihitung ada 16 katanya. Berarti itu Yang itu adalah jumlah jendelanya kapal Olimpik. kapalnya beda. Kapalnya beda. Iya. Terus yang kedua, JP Morgan kan tadinya mau naik situ. Iya, dia nggak jadi tapi. Oh ya? Tadi mau naik ke situ, ke Titanic, tapi nggak jadi. Tiba-tiba nggak jadi. Tiba-tiba nggak jadi. Dia ada apa? Bisnis atau apa? Bisnis ke Prancis atau kemana gitu ya? Iya, pokoknya nggak jadi ikut dah. Nggak jadi ikut dia. Kenapa? Ya itu. Nggak jadi aja. Atau Itu jangan-jangan karena itu dia bilangnya ada bisnis di Bisnis Prancis. trip lah. jangan-jangan dia udah tahu lagi. Nah itu kemungkinannya. Kemungkinan besarnya begitu. Jadi supaya ya udah tenggelam, dan di situ katanya ada musuh-musuh Benar. bisnis juga dari JP Morgan katanya. Banyak pebisnis semua kan soalnya. Isinya kan orang-orang kaya tuh Titanic. Tuh Menghabisi banyak. One itu namanya Bang. Pesaing bisnis semua dong berarti. Iya. Sekali lempar batu 2 burung kena gitu Iya. maksudnya. Tapi gue lupa deh, kayaknya ada yang selamat deh di Titanic itu deh. Ada Yang yang selamat nenek-nenek deh. bukan sih? Filmnya itu Rose beda lagi. Iya itu Iya, ada yang banyak selamat yang ya? kecelek juga tuh. Karena kan maksudnya Iya deh, ada yang selamat deh. Ada yang selamat Bang. Ada yang selamat dari Dan Titanic. beberapa nggak sedikit maksudnya yang selamat. Ya tidak banyak tapi. Ya nggak banyak Sekian juga. persen aja lah yang selamat. Nanti kita tongolin di sini yang selamat ada berapa gitu ya. Banyak yang kecelek di situ kan sebenarnya kan. Anggapannya kejadiannya asli tapi yang kisah cinta yang fiksi ya sebenarnya. Iya. Dikirain karakternya beneran ada gitu ya. Gue juga mikirnya ada loh, bener loh. Nggak ada dong. Digambar kan. Yang tahu-tahu aja lah. Iya, adegan di gambar itu nggak ada. Nggak ada. Iya. Kecewa gue itu. Kalau gue yang ini Jat, yang Apa? Industri gula. Industri Apa tuh? gula. Ini sebenarnya pembahasannya agak berbahaya buat endorsan kita sebenarnya. Tapi Oh, kok bisa gitu ini kan Son? apa namanya konspirasi ya. Oh kan? iya. Tapi kan yang ente percaya gitu ya. Iya. Benar. Nah, itu menurut keyakinan Saya nggak percaya saya, menurut iya. keyakinan saya gitu kan. Jadi katanya itu apa? Industri gula itu sempat kayak manipulasi kayak data lah gitu lah. Kesannya kalau apa penyakit jantung itu katanya itu disebabkan oleh lemak banyakan. Iya. Ya kan. Tapi ini ada kaitan dengan Tom Lembong apa enggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak Ya. Oke, belum lanjut ada kalau waktu gitu. itu. Jadi kan penyakit jantung itu katanya dari lemak. Nah ternyata ada permainan industri gula di sini, Chat. Apa permainannya? Nah jadi apa para konspirasi teoris ini percaya kalau industri lemak itu ngebayar supaya peran gula di apa penyakit jantung itu dikurangin gitu. Jadi dilemahkan dilemahkan gitu ya. gitu. Karena ada ininya, buktinya ternyata Chat. Jadi ada berita gitu ya. Si industri gula ini ngebayar ilmuwan-ilmuwan Harvard supaya ngerilis sebuah kayak penelitian kalau gula itu punya peran yang lemah gitu di penyakit jantung gitu. Ya padahal itu kan gula itu kan Ya kita sama-sama tahu lah gitu Tahu kan. lah, Akhirnya ngubah pola makan ini dunia global. Jadi 50 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya muncul banyak diabetes juga akhirnya. Gitu. Diabetes dan obesitas lah. Jadi Karena industri itu. gula membayar ilmuwan supaya Yes. gula itu nggak bahaya kok gitu ya. Yes. Itu tahun 1960-an tuh. Wah.
1960-an gitu. Gue juga sebenarnya punya ini nih teori konspirasi tentang Indonesia, cuman bahaya banget asli. Apa tuh? Ada. Apa? Kata kuncinya gini ya, drama. Drama. Iya, pemerintah Indonesia itu berdrama sebenarnya. Maksudnya bersandiwara gitu maksudnya, ada apa gimana? Sandiwara. Panggung sandiwara, bener banget. Bener banget. Pemerintah Yang sebenarnya, yang sebenarnya tuh ya, yang di atas, gua nggak nyebut ya, pokoknya yang di atas itu sebenarnya tuh ada drama dari kita merdeka sampai sekarang, itu yang nggak selesai. Ini yang lama nih maksudnya nih. Dari awal merdeka, dari awal merdeka, dari awal merdeka 45 drama sampai sekarang ada satu drama yang nggak selesai sampai sekarang, yang ujung-ujungnya itu menentukan, dramanya ini tuh kayak menentukan pemerintah atas tuh siapa aja. Buset. Ada. Kalau lu belajar presiden, urutan presidennya Indonesia ya, drama di antara presiden ke presiden, menteri ke menteri, anak-anak dan cucunya, itu ada drama yang kalau lu bisa tarik benang merah bisa. Sampai sekarang dramanya masih berlangsung kok. gitu. Iya. Ini maksudnya drama nih kayak gimana ya? Bisa lebih Drama. spesifik nggak nih? Dramanya perihal sakit hati lah, drama perihal pengkhianatan politik lah, drama ya kita sendiri, gue juga sendiri nggak tahu, tapi di situ ada wah manuver politiknya kok belok ya, wah ini dianggap pengkhianatan nih, ini ya gitu-gitu, sakit hati ya drama gitu. Iya. Ada hubungannya dengan Nadiem Makarim kemarin nggak drama yang ini menurut Anda? Waduh, gue nggak mau nyebut, ya. Pulang gue nggak aman tuh. Wah, ada lah ya. Bahaya. Oh gitu ya, iya. Sampai gitu. sekarang ya gila. Sampai ya. sekarang ya, benar. Emang pemerintahan memang adalah panggung sandiwara, tapi ya Ya politik lah kita ngomong lah. politik gitu ya. Ya memang harus memainkan peran juga gitu ya Son ya. Maksudnya kan ngebantu orang-orang Sumatera kan nggak perlu pakai Kevlar sebenarnya bisa gitu ya Son ya. Tapi kan memang ada namanya properti kalau di dalam panggung sandiwara gitu ya Son ya. Iya. Ada yang perlu dipakai lah gitu untuk apa namanya dramatisasi lah kalau di panggung sandiwara tuh. Son. Benar. Jadi nggak usah kaget gitu maksudnya gitu ya. Nggak Kalau gue kaget ini juga percaya sama ini Bang, apa konspirasi plan obsolescence, lu pernah dengar gak? Plan obsolescence. Oh, gue belum tahu tuh. Jadi itu kayak konspirasi di mana orang-orang ini percaya ya kan bahwa perusahaan-perusahaan atau brand-brand besar itu mengeluarkan barang itu dengan apa ya namanya plan obsolescence, itu adalah keusangan yang direncanakan. Iya. Masa Nggak usah. expirednya diiniin lah ya. Dibuat gampang rusak. Dibuat gampang rusak. Bahasa gampangnya itu gitu. Iya, Dibuat iya, gampang iya. rusak. Ya, Sengaja tuh ya dibuat supaya gampang rusak gitu. biar ya. beli lagi ntar, Biar beli lagi. Iya, biar beli Iya, lagi iya, gitu iya, ya iya. kan. Itu konspirasinya juga gede dan beberapa perusahaan terbukti pernah kena penalti gara-gara hal itu ya kan. Salah satunya perusahaan yang buah-buahan itu ya, yang kita semua mungkin pakai gitu ya. Oh, gue tahu. Pernah kena tuh di Eropa ya kan. Iya, Pernah iya. kena di Eropa tuh. Iya, Walaupun iya. mereka masih tetap mendinai ya kan. Wah. Kalau nggak salah juga dia sengaja kayak meng-lock supaya nggak bisa diperbaikin. Iya. Bener nggak? Iya. Gue tahu Dan tuh. hukum Eropa itu sangat keras terhadap Iya. hal tersebut. Sangat keras terhadap hal tersebut karena melindungi konsumen kan. Iya. Ya kan? Kan memang setiap barang yang diproduksi dari pabrik tuh emang ada kayak masa rusaknya kan pasti kan, kayak misalnya oh nih ada bohlam misalnya 10.000 kali lu nyalain matiin udah pasti hancur gitu kan. Emang ada kayak gitunya sebenarnya kan. Tapi kan kalau plan obsolescence yang kena hukuman kemarin itu adalah permainan software deh. Oh. Jadi HP Anda sudah harus diganti nih. Iya, udah nge-lag nih. Nah, sudah nggak bisa diperbaiki gitu iya, kan. gitu kan. Harus dibeli baru nih. Nah, itu dia ya kan. Dan itu pencetusnya setahu gue awalnya gara-gara bohlam juga deh. Iya, Lampu bohlam. Bohlam juga gitu kan. Awal yang tahun zaman jebot itu pencetusnya itu yang plan obsolescence ini. Iya. Setahu gue ya, anggapannya dibuat supaya cuma bisa 1000 jam kalau nggak salah. Padahal aslinya bisa jauh lebih gede. Bahkan katanya bohlam yang beneran bohlam itu nggak bisa mati sebenarnya. Iya katanya ya. Tapi iya, nggak yang bisa gua tahu rusak sih. doang ya. Nggak bisa rusak. Awal mulai dari situ ya. Iya, awal mulai Plan dari situ. obsolescence tuh. Dan karena nggak bisa rusak, orang nggak mau beli lagi. Beli satu untuk selamanya. Jadinya Iya. perusahaannya ngejual, tapi ya agak-agak rugi dong, nggak ada yang beli lagi gitu. Iya. Akhirnya dibuat rusak tuh. Benar. Gila itu. Karena yang paling untung itu sebenarnya contoh ya yang gua tahu ya kayak misalnya di otomotif itu. Ya servisnya gitu-gitu sebenarnya itu lebih menguntungin daripada jual mobilnya yang gua tahu
Pantesan gue tiap bulan dihubungin sama sales service. Suruh service baru kemarin, Bro. Gitu. Iya, itu yang paling nguntungin sebenarnya karena ya mungkin biayanya bisa di-charge lebih mahal gitu kan, which is ya emang itu benar kan, kalau lu ke bengkel biasa sama bengkel resmi kan harganya kan beda jauh. Ya kan? Barangnya juga cost-nya juga rendah ya kan, dan orang balik terus. Iya. Ya kan, orang balik terus ya kan. Nah, itu konspirasi yang gue percaya itu terjadi sih. Dan percaya atau enggak itu nyambung loh sama software yang kita pakai. Software apa tuh maksudnya? Kebanyakan dulu ya, kalau dulu nih ya, setahu gue ya, dulu itu kalau lo beli software tuh sekali beli lo pakai selamanya dan lo diupdate. Sekarang enggak. Sekarang subscription. Benar. Saya tahu itu. Semuanya tuh lo per bulan bayar kan. Dulu mah lo ngedit foto beli sekali tuh softwarenya udah selesai. Sekarang ambasador belinya bukan? Ya, enggak lah. Itu mah Kejebak dia. dulu banget itu tuh. Kejebak dia. Iya. Nah, dulu tuh kan beli sekali udah. Sekarang tuh harus terus karena rugi kalau beli sekali sebenarnya. Iya. Jadi subscription model ini sih emang sih jebakan itu. jebakan. Dan pernah nonton Black Mirror gak? Tahu yang mana? Kan ada tuh yang yang subscription, tau gak sih? Kayak semuanya lo harus subscription ntar di masa depan. Wah, itu gila banget sih. Itu yang paling gila endingnya sih. Yang Gua pas lupa di lagi episode ini. itu endingnya spoiler ini ya, tapi bodo amat ya. Ya gitu. udah lewat lama, udah lewat ya. jauh. Ya. Yang pas mau meninggal dong si istrinya. Itu gimana sih? Lupa. Yang pas mau meninggal istrinya itu kan diinstal di kan softwarenya itu adalah supaya ngebuat istrinya itu sembuh. Oh iya. Nah, akhirnya mesti bayar tuh kan member gitu, subscription berapa dolar iya, itu. benar. Akhirnya dibuat ke trial version atau versi gratis. Versi gratis itu ada iklannya. Iya. Jadi istrinya itu setiap kali beberapa momen atau menit gitu kayak tiba-tiba Ngeliat ngediam, tato kayak ngomongin iklan kayak hai gitu-gitu. Iya. Wah, itu keren banget deh. Nah, pas di ajal, pas lagi sakaratul maut, istrinya itu udah nyawanya udah di sini, malah nyebutin iklan. Oh, kata terakhirnya ya. Iya. Passwordnya iklan. Iklan, wah sakit ini. Sakit banget ya. Endingnya parah menurut gua. Gila banget. Dan itu mungkin aja terjadi kali ya. Bisa jadi. Kalau bisnis subscription ini Bisa maksudnya jadi. terus dipaksakan gitu, maksudnya untuk lebih ke banyak aspek lagi. Itu saya tahu yang Anda omongin pasti software editing kan tadi kan. Iya. Berapa 500.000 sebulan ya? Mahal banget. Iya, mahal tuh. God damn man, ya kan, mahal sekali gitu ya. Iya, gila banget sih emang. Tapi makanya gue kalau beli barang sekarang misalnya ini tombolnya ada berapa, nah gitu. Ya kan, karena pasti satu tombol, oh ini 30.000 kali dipencet akan rusak nih gitu. Pasti gitu. Gue sekarang kayak gitu pasti kalau mikir-mikir mau beli barang gitu. Ya kan, sama servisnya di mana tuh penting banget sih sekarang. Iya. Servisnya di mana, ketahanan durability dari produknya ya kan. Makanya pakai produk enggak. Ada iklan Bang Ewing, tenang. Tapi itu sangat mengerikan sekali, dan mudah-mudahan sih kita nggak bakal sampai kayak yang di Black Mirror itu ya. Enggak. Cuman kayaknya sih ya Black Mirror itu kan kayak cerminan kehidupan manusia di masa depan. Kayak sih bakal kejadian. Tapi lu suka ya nonton Black Mirror? Wah, Ya? suka banget gua. Sama, gue juga suka banget sih. Gila sih. Jangan sampai kejadian sih. Itu ngeri Jangan banget sampai. ya sih kalau misalnya kejadian. Cuman menurut gue nanti seluruh aspek kehidupan manusia itu menurut gue bakalan yang bisa di subscription, bakalan di subscription semuanya. Iya sih. Iya Jadi sih. mungkin nanti kalau sekarang lu beli HP nih ya, let's say berapa, 10 juta 20 juta beli HP gitu. Sekarang besok enggak, besok nyicil aja kayak HP-nya berapa, Lu bayar per bulan. bayar per bulan gitu. Bisa banget sih. Bisa. Jujur sekarang motor udah ada sih yang begitu. Iya, Baterainya. Iya. Nintendo Switch juga kan, juga sama Iya. tuh. Nyewa baterai. Gila. Yang listrik tuh. Wah, itu ngeri banget sih. Tapi ngomong soal hal yang mengerikan, tempat-tempat yang paling mengerikan di Google Maps itu Wah. apa aja menurut lu, Bang? Gua pilih kalau andaikan itu ya ada banyak nih ya. Dan gue pilih yang biasa tuh yang paling underrated nih. Paling underrated. tuh? Namanya lembah tanpa kepala. Lembah tanpa kepala. Itu ada namanya sebuah lokasi di Kanada Utara gitu. Namanya tuh Nahani Valley. Valley. Lembah Nahani nama Lembah aslinya ya. Nahani. Nah, itu ada di Kanada Utara dan itu adalah semacam salah satu tempat penghasil emas paling besar di dunia. Salah satunya ya, bukan Oke, paling besar, tapi iya, salah satunya iya. gitu. Tapi semua orang yang ke sana itu nggak bakalan untung, tapi buntung. Kepnya. Anjay. Iya, Headless Valley, lembah tanpa kepala. Dan itu udah ada dari 100 tahun lalu, itu udah ada kisahnya banyak banget kasus orang yang ke lembah itu berusaha nyari emas di sungainya atau di batu-batunya dan nggak bakal balik.
Dan pas dicariin sama suku asli sana, suku Naha namanya, pas dicariin mereka semua kepalanya hilang. Tapi badan ada. Iya, capek Tahu kali. nggak karena apa tapi itu? Katanya itu ada yang bilang katanya di sana ada yang bilang penyihir, ada yang bilang Bigfoot atau makhluk apa, ada yang bilang serigala, ada yang bilang beruang, atau emang ada kayak semacam saling menghabisi satu sama lain. Kan kalau nyari emas lo nggak mungkin sendirian dong, pasti bawa regu gitu. Ada, iya. Dan mereka keserakahan dan sebagainya. Akhirnya saling sendiri. Iya, cuman nggak ada yang selamat, nggak ada yang selamat. Jadinya tempatnya itu benar-benar terpencil banget. Sampai-sampai tuh nggak ada jalan setapak. Lu mesti ngebuat jalur, nggak ada helikopter, nggak ada mobil, nggak ada apapun. Benar-benar didimin aja sama suku sana dan dijaga supaya nggak ada orang lagi yang masuk. Karena suku sana pun juga capek. Suku Naha tuh capek. Kalau misalnya ada yang masuk nih, bandel. Suku Naha tuh langsung kayak siap-siap, kayak ini minggu depan atau 2 minggu lagi kayaknya kita mesti jemput nih, angkat jenazahnya nih gitu. Jadi dijaga aja lah, ditutup aja, jangan sampai ada orang yang masuk. Tambang emas tuh padahal tuh. Itu ada di Google Maps maksudnya gambarnya. Ada. Gambar yang nongol apa tuh? Gambarnya lembahnya. Jadi lembahnya tuh tebing tinggi, terus dibelah sama sungai yang panjang. Nah, sekitaran sungai itu. Dan anehnya di tebingnya itu banyak gua-gua kecil. Gua atau lubang-lubang gitu yang setiap kalau ada orang yang lewat di menyusuri sungainya itu bakal ngerasa kayaknya ada seseorang atau sesuatu dari gua yang ada di situ deh. Anjir ngeri banget ya. Serem. Iya. Lu berani lewat situ? Enggak lah. Enggak berani. Kalau saya berani lah. Harga emas lagi kan udah takut kepada Allah saja. Allah. Harga emasnya udah bubble soalnya kan udah. Untung loh. Emas berapa sekarang? Mahal loh. Iya gede emas duitnya. Iyalah. Walaupun udah bisa dibikin di lab Bang, udah tahu belum? Beneran tapi. Lu enggak tahu ya? Bukannya berlian doang yang bisa? Enggak, emas bisa dibikin di lab bisa. Oh, dari raksa. Dari Merkuri dari Merkuri. Oh, dari Merkuri. Ditembak-tembakin atomnya soalnya beda satu doang. Oh, jadi gue baru tahu loh. Protonnya beda satu doang. Tembak-tembakin bisa jadi. Jadi protonnya dibuang satu jadi emas dia. Gitu. Tapi mahal jadi nggak worth it. Mahal prosesnya. Oh, dari jauh tahun 19 lebih mahal ya? Jauh lebih mahal. Dari tahun 1970 loh bisa dibikin loh. Oh ya? Iya. Kalau gue taunya yang perungu, biasanya penipuan sih perungu atau apa sih koper. Koper tuh apa sih koper. Nah itulah dimanipulasi gitu. Karena kan dulu kan sebenarnya uang itu kan nggak ada. Uang itu kan transaksi kan pakai emas biasanya. Nah uangnya itu banyak orang yang curang. Emasnya itu diubah pakai koper yang dilapisin emas. Jadinya orang ngira ini tuh barang mahal. Koper kan lebih murah, berat, dilapisin emas. Jadinya wah ini emas gede nih. Yang padahal itu mah isinya koper gitu. Oh iya, banyak sih itu. Lagi naik juga tuh perunggu tuh. Maksudnya di dunia lagi banyak, lagi demandnya lagi banyak banget lah. Iya sih gitu. lagunya lagi banyak yang hits sih emang si perunggu tuh ada band indie baru. Itu yang ini Pasha kan penyanyi. Oh bukan. Pasha Ungu maksudnya? Ya itu ungu tuh. Bukan. Perunggu. Jadi perunggu. Jadi ungu doang. Nggak ada band namanya perunggu ada. Ya kan? Kalau gue pernah lihatnya ini Bang jadi di Google Earth kalau ini sebenarnya fotonya ya kan di tahun 1998 itu pernah ada foto di Google Earth yang ngasih lihat ada sebuah mobil gitu Bang tenggelam di dalam danau. Iya tahu. Tahu. Iya kan tenggelam di dalam danau. Nah danaunya ini itu bentuknya kayak mirip-mirip sungai ya. Tapi danau sebenarnya panjang gitu, ya kan. Terus habis itu ada rumah-rumah kayak banyak rumah di sekelilingnya. Jadi kayak di komplek ada danau gitulah di tengah-tengah ya kayak di pik kali mungkin gitu ya mungkin ya. Di situ ada kayak mobil gitu, mobil tenggelam. Ya kan kelihatan dari Google Earth ya kan. Lah ini kok mobil tenggelam, orang-orang pada sadar. Akhirnya mobilnya dicek diangkut. Ternyata di dalam mobilnya ada orang yang hilang udah 22 tahun ya kan. Kerangkanya di dalam mobil ada ditemuin. Iya, tahu. Kerangkanya ditemuin di dalam mobil. Ya kan? Selama 22 tahun orang itu masuk ke daftar orang hilang. Gara-gara Google Earth diangkat, oh ternyata ini dia yang kemarin hilang gitu katanya. Iya kan? Itu orang itu yang gue baca ya kasusnya, orang itu sebenarnya baru pulang dari party. Mabok kan? Biasa bapak-bapak. Terus akhirnya nyetir mobil masuk ke danau. Istrinya nyariin karena terakhir kali dia ada kabarnya pulang dari party, tapi kok nggak nyampe rumah nih, ini kemana bla bla bla. Nah, akhirnya jadi daftar orang hilang sampai ditemuin sama Google. Udah tahu nih. Iya. Gila bangke ya ketemu loh. 22 tahun gara-gara Google Earth lo bayangin coba. Tapi gue baru tahu sih kayak Google Earth itu kan ada street view-nya apa segala macam. Ternyata mereka nanggepin loh isu-isu gitu loh. Jadi misalkan kayak apa? Oh ada bekas di situ apa segala macam, bercak darah.
kelihatan apa. Pas beritanya viral, habis itu pasti diupdate biasanya. Misalnya habis itu rumahnya diblurin. Kayak gitu Pak sekarang. Oh emang iya. Iya, Kan ada update juga kan banget yang ini yang apa yang ada gambar di pinggir apa namanya rel kereta tau gak? Wah, gua Udah enggak pernah lihat belum? Ada. Belum. Ada. Jadi ada anak kecil gitu di rel kereta terus sama ada mobil polisi. Wah, itu ngeri. Iya viral juga tuh, gila itu. Gila Iya itu. kan? Itu viral tuh. Iya. Ternyata itu emang orang ini, maksudnya anaknya orang ya kan meninggal di situ. Dan itu ketangkap di Google Street View tuh. Iya, dan keluarga sampai minta tolong jangan apa. Berarti pas sebarkan foto kecelakaan ini, gitu. mobil Google Street View lagi Iya. lewat dong. Iya. Kadang ada yang satelit, ada yang mobil ya kadang ya. Itu yang satelit, Yang satelit. Oh, satelit ya satelit. Yang satelit tuh. Iya, yang satelit tuh. Iya, berarti pas lagi satelitnya nangkep gambar. Ada mobil polisi, ada orang tergeletak, anak umur 14 tahun ternyata. Keluarganya minta tolong kepada Google, tolong Google di blur dong fotonya bla bla bla, tapi sudah terlanjur viral, mau gimana lagi. Tapi ujung-ujungnya di blur kan? Iya, di blur sih. ujungnya. Mantap Google. Iya. Mantap lah YouTube. Mantap memang Google luar biasa Luar ya. biasa. Karena Luar biasa. banyak banget itu. Setiap kali pasti misal di YouTube misalnya viral segala macam, pas lu buka sekarang gitu ya. Udah ke blur semua pasti. Benar. Ke blur semua. Yang punya Google tapi kan? Oh iya, emang ada lagi? Ya ada kan? Kayak di Yahoo. X misalnya. Misalkan Di Telegram gitu ya. Iya di Google berarti kan? Google, top berarti Iya. Google kan emang. Kok ada lagi begitu? Sumber konspirasi gimana? Ada di X ya kan, Telegram, Facebook ya kan. Iyalah banyak macem-macem. Emang kita jangan sampai menyebarkan ya. Kalau misalnya ngelihat wah ada foto sudah meninggal misalnya gitu ya. Gitu ya. Walaupun Jangan sampai. mau pemilih 01, 02, 03 tetap aja nggak boleh kita menyebarkan gitu ya, Iya, Bang iya, ya. iya. Setuju kan? Kok ketawa sih? Kok ketawa? Setuju kan? Ya Setuju gitu kan? lah. Ya setuju Iya, sih. Setuju lah, emang bener nggak boleh itu. Harus di report ya. Harus Jangan di-report, di-post kan di-report. gitu kan. Jangan suzon lah, jangan suzon. Iya, Suzon. iya, Dan hormati ya. Harus dihormati, kita doakan saja yang Iya, terbaik iya. gitu. Ya Ya udah. kan? Skip gak bisa? Skip. Ngeri gua, ngeri. Gua ngomong yang bener kan? Iya, benar. Iya, makanya. Nyesel gua Iya. kesini kayaknya dijebak. Kan omongan gue gak ada yang salah aja. Iya. Ya kan? Iya, ngeri banget sih emang sih. Ngeri. Apa? Terus ada apa lagi? Ada ini juga apa kayak gambar alien di depan rumah, lu pernah lihat Oh, yang di beranda rumah Yang bukan? di beranda rumah. Padahal Iya. itu sudah patung tiki doang ya. Iya, patung. Akhirnya disensor kan tapi ujung-ujungnya. Disensor juga itu tetep ya. Gue juga heran kenapa disensor gitu. Itu juga cuman patung doang sebenarnya gitu. Tapi banyak yang ngira kalau itu alien sebenarnya. Viral. Iya. Soalnya Tapi di depan bentukannya emang rumah. serem sih. Bentukannya serem. Tapi itu bentukan aslinya nggak kayak gitu Bang ternyata katanya. Oh gitu. Jadi kayak algoritmanya Google tuh salah ngambil apa gimana gitu. Kayak mengenerate, mungkin untuk mengenerate gambar yang agak blur dia nambah-nambahin sendiri kali atau gimana gitu kata orang-orang gitu. Jadi sebenarnya itu patung tiki. Oh. Iya, karena si cepat belum ada waktu itu. Oh. Iya. Iya gitu. Itu hoax ya berarti ya. Hoax. Tapi kalau ngomong-ngomong soal yang ngeri-ngeri nih Bang nih ya kan. Apa vlog paling mengerikan yang pernah lu tonton? Vlog itu gua nggak tahu ya kalau vlog itu misalnya kalau orang lagi ngevlog terus tonton nangkep penampakan gitu, gua nggak banyak yang serem, cuman satu video yang menurut gua paling serem tentang penampakan yang ngomong-ngomong itu penampakannya Mbak Dini. Mbak Dini. Siapa itu? Siapa? Lo nggak tahu? Nggak tahu nih gue. Jadi ini bukan vlog ya, ini bukan vlog yang YouTuber atau enggak, ini video Nggak ada amatir. mail time yang masuk di sini gitu ya. Nggak ada, benar. Bener-bener pure bocil umur 6 tahun atau 5 tahun cewek gitu. Itu jadi ceritanya gini, ada seorang ibu lagi nyetrika di dalam rumahnya gitu. Terus supaya anaknya anteng gitu dikasih HP. Ibunya nyetrika di dalam rumah. Anaknya bocil itu main HP. Dan ini zaman sebelum ada filter atau apapun itu ya. Iya. Jauh gitu. Nah, si bocilnya tuh megang kamera nih ya, megang kamera terus nyanyi-nyanyi. Biasa, have fun aja bocil gitu. Nah, kamera depan lihat dan di belakangnya itu ada pintu dari kamar dari kontrakannya si mereka. Nah, terus lagi gini pas lagi main-main begini, si anak kecil bilang, "Mbak Dini, kesini toh Mbak Dini." Terus ketawa-tawa gitu. Nah, ibunya nengok dong. Ibunya yang dari dalam rumah kepo dong, kayak siapa nih anak gua ngomong sama siapa tuh gitu. Mbak Dini siapa? Dini itu siapa? Ibunya ngelihat ke anaknya lagi main sendirian gitu. Nah, terus ibunya ngambil dong HP-nya, ngelihat, "Kamu ngomong sama siapa?" Itu sama Mbak Dini baru masuk ke rumah. Ibunya bingung dong, Mbak Dini siapa yang masuk ke rumah? Orang yang saya ada ibunya di rumah gitu. Pas dilihat videonya, ternyata pas Mbak Dini itu ada kuntilanak masuk. Oh iya.
Jelas kelihatan. Lo kalau search sekarang videonya ada Mbak Dini bener. Oh iya. Nih, gue belum pernah lihat lagi Lu tuh. belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat gue. Nih, ini gua kasih lihat ya biar lo kebayang nih ya. Mbak Dini. Nah, lu play aja. Coba. Ini bocil ya, lagi main, lagi. Ini videonya baru nih, Bang. Sebentar. Oh, 7 tahun yang lalu. Gue biar denger juga suaranya si anak ini. Iya. Coba. Iya ada. Ih, Oh iya ada. Oh ini diulang-ulang terus ya? Diulang-ulang. Oh diulang. Oh iya. Kampret, ngeri juga ya. Iya, asli videonya panjang. Asli kan ya bocil nyanyi-nyanyi gitulah, selfie nyanyi. Aslinya panjang, cuman yang di cut pas di bagian itu aja. Oh. Nah, ibunya nanya, "Mbak Dini siapa? Masuk ke rumah maksudnya gimana?" Pas lihat videonya ternyata emang ada Mbak Dini yang masuk. Oh. Cuman bukan manusia. Ngeri banget ya. Bisa tangkap Tapi itu tangan emang nyokapnya cerita gitu maksudnya ke Iya. ada maksudnya video dia ceritanya gitu. Iya, ada. Dan itu masuk ke email gua zaman berapa ya? Enggak tahu ya, 7 tahun atau berapa tahun yang Itu lalu. 7 tahun yang lalu sih dari videonya sih. Iya, dia cerita ibunya yang ngirim email ke gua. Oh iya. Heeh. Gile. Ibunya yang ngirim, terus ini Bang video fullnya panjang dong gitu. Capek ya 15 menit atau berapa gitu. Dia cuma cut di crop yang ini gitu. Ya udah pas lihat bener ada. Anjir, ternyata dari penonton deh, bukan video yang viral-viral gitu ya ternyata. Enggak, justru yang enggak sengaja ini Yang seru ya. Iya. Iya, yang underrated sih emang sih. Iya. Iya, ngeri banget ya. Gila sih. Iya. Dan ngeditnya juga nggak bisa kali kayak gitu mah. Susah juga ya. Ini zaman sebelum ada editan loh sebenarnya. Iya ya. Zaman 7 tahun yang sebelum lalu. Enggak, tapi itu kan cuman kayak orang maksudnya bisa aja di setting orang lewat. Bisa dong Iya. gitu. Cuman ini ya menurut gua ini serem karena simple, nggak ada bumbu-bumbu. Iya. Oh, iya. Apapun itu kayak Iya. ibu-ibu lagi setrika, anaknya supaya diam kasih HP lah. Iya. Dan ternyata anaknya nemuin penampakan sesimpel itu aja. Cuman ya kena gitu. Jujur sekarang soalnya video-video setan gitu udah lebay-lebay banget ya. Iya, Ya kan orang-orang pakai kostum apa ya kan di aneh. hutan-hutan pohon pisang malam-malam banyak banget tuh ya kan. Banyak banget. Itu bahkan ada tuh kayak orang-orang live gitu sekarang buat nyari hantu tuh ada tuh. Yang sabaran-sabaran Banyak, gitu kan. iya, banyak sekarang. Heeh. Pak Ente katanya ada. Ada kok yang di hutan paling serem di dunia tuh. Yang mana? Hawaii Baciu kalau salah namanya. Oh, Hawaii aku tahu atau hutannya. Hawaii ya? Sorry, ini hutan apa utan tadi? Hutan. Oke. Ente kan suka juga kan ini kan? Ini Apa tuh? Ciu tadi. Enggak lah, Astagfirullah itu. Ada. Maafkan teman saya. Ya Jadi Allah. demi apa? Collab ini set gue main nonton vlog-vlog horor sih. Sambil minum jiwa gitu ya. Wow. Bukan. Terus Gitu. Jadi gue sampai nyari tuh satu YouTube kan mana nih setan keluarin semua gitu kan. Tapi emang beberapa kalau yang vlogger-vlogger sekarang kan emang kayak apa ya? Lebih ke settingan. ngedibang sih sekarang ya. Lebih ke Ngedibang apa? ngedibang ya. Jadi kayak datang bawa bener-bener bawa semua peralatan gitu kan. Jadi kayak ngebuktiin bahwa yang misalnya yang apa buat ngecek elektromagnetiknya apa segala macam itu kan itu terkenal banget kan hutannya kan. Karena di situ ada yang clearing area gitu. Jadi ada satu area bulat bener-bener diameternya hampir bulat sempurna gitu kan. Jadi di area itu nggak ada kayak pohon-pohon yang numbuh. Jadi bener-bener kayak rumput aja. Padahal hutan. Gitu. Tapi bener-bener lingkaran doang gitu. Lingkaran. Dan dicek secara biologis ya kan, kimiawi apa segala macam nggak nemu. Kok bisa gitu? Padahal sama areanya. Sama yang ada pohon-pohonnya. Kenapa di situ tidak ada tanaman? Kenapa yang nggak ada tumbuh? tanaman yang Hanya tumbuh? rumput aja gitu Iya. ya. Nah dibilang sama orang kan, ini ada portal ke dimensi lain, ya kan. Terus apalah ada gas beracun apa segala macam, nggak ada. Makanya itu juga masih misteri gitu sampai sekarang. Jadi cuma teori-teori aja jadinya. Nah itu orang kan banyak ngevlog di sana kan, cekin. Tapi ya sejauh ini tuh orang bawa radio elektromagnetik, terus kayak radio-radio yang ngambil-ngambil frekuensi, Iya, terus apa heat segala wave macam. gitu-gitu ya. Heat wave apa? Nah itu nggak nemu. Terus tuh. ngerinya di mana tuh? Ngerinya orang yang nonton nih. Gitu. Iya. Jadi Sekarang susah sih banyak settingan soalnya. bayangkan settingan ya. Emang sih sekarang soalnya orang bikin konten kayak ya udah yang penting rame gitu kan. Iya, karena Bener-bener. kalau menurut gue ya, ini kalau dari segi kan gue juga pernah tuh ke tempat-tempat angker dan Lu sebagainya. bareng siapa bang? Apa? Kalau boleh tahu. Bareng kameramen. Kameramen iya, lah. iya, iya. Iya, saya Berdua lihat ada cewek 2 orang waktu itu di jeruk purut apa kalau nggak salah itu siapa ya? Oh enggak, itu ini film-film. Mau film. Film. Masa iya gue ngajakin cewek 2 ke kuburan kayak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Green screen itu ya. Green screen benar. AI lah, kalau nggak salah. iya. Nah iya, kalau dari sudut pandang youtubernya atau kreatornya ya, misalnya kalau lo ke kuburan jam 1 malam misalnya, jam 2 malam gitu, terus nggak nemu apa-apa,
capek bro, Capek. nggak seru vlognya gitu. Makanya supaya seru diada-adain. Supaya rame, supaya viral juga dan sebagainya diada-adain. Kalau nggak ada apa-apa, ya ngapain gitu. Tapi kadang-kadang settingannya agak berlebihan aja gitu ya, Iya. sehingga sangat-sangat tidak natural gitu kan kelihatannya. Mesti kan. harus berlebihan supaya rame. Oh gitu ya. Emang harus ya. Iya sih, iya sih, benar sih. Harus itu ya. Benar. Kalau giveaway gitu misalnya juga harus berlebihan juga ya soalnya, tapi habisnya diminta balik duitnya gitu kan. Aduh gue tahu lagi. Mungkin dulu, mungkin pas awal-awal konten. Iya benar. Tahun 2023 kalau nggak salah tuh. To be exact. Gitu. Jadi emang begitu ya. Kayak itu orang mesti diundang deh Bus. Gitu ya. Iya. Tapi lu milih gak sih kayak kan lu kan suka misalnya kayak oh ini adalah vlog terseram misalnya lu ceritain gitu. Lu milih gak kayak yang believable aja yang lu bahas apa ya udah yang mana aja lah. Iya ya pasti believable. Cuman yang menurut gua paling unik itu biasanya tuh penampakan hantu Jepang tuh. Iya, penampakan hantu Jepang itu yang menurut gua tuh yang lebih kena sih menurut gua ya. Jadi ada satu tuh yang orang ngejualin rumah. Real estate agent gitu. Jual rumah. Ya dan namanya juga jual rumah pasti kan ngevideoin dong seluruh ruangannya gitu. Nah di Jepang itu ada kayak lo tau nggak yang tembok tapi yang dari kertas gitu loh? Iya. Tapi dari kertas. Ya, Pintunya maksudnya. Iya pintunya. Oh pintu itu. pintu. Iya. Nah itu pas dia lagi videoin gitu dia nggak notice kalau di videonya itu ada orang di balik itu. Anjay. Ada shadownya, siluetnya gitu. Nah dia videoin bla 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 pas dia ngelihat ke balik pintunya, temboknya itu nggak ada. Anjay. Nggak ada. Pas masih ngerekam gitu ya. Jadi kelihatan bayangan pas dibuka pes kok nggak ada siapa-siapa gitu. Iya nggak ada siapa-siapa. Iya ngeri sih. Jadi berarti lu pilih tetap yang believable gitu ya? Iya pasti. Kalau lu tahu pasti oh ini udah pasti settingan. Oh kalau gua nggak mau bilang settingan ya, gua mah penonton aja yang bilang settingan itu. Kalau gua, oke. Oh iya, gua dirujak gua. Oh iya. Enggak maksudnya sebelum lu bikin kontennya, misalnya lu udah ngeliat kayaknya ini mah settingan, lu akan tetap bikin gak kontennya? Bikin sih. Oh tetap bikin ya, tetap lu bikin. bahas aja karena Tapi, lu iya penonton tapi pinter juga kok. Kayak Bang Ewi ngapain sih konten settingan itu? Oh enggak, menurut saya ini beneran kok. Ini hantu beneran kok. Beneran. Percaya aja udah. Iya. Keluarin lah pertanyaan lu tadi. Apa tadi? Yang mana? Yang percaya gak? Oh iya. Lu sebenarnya percaya banget sih sama hantu bang? Percaya. Jujur ya, percaya. Oh gitu. Percaya gue mah kan udah bagian dari rukun iman tuh. Iya. Gue percaya dengan ciptaan Tuhan semuanya gitu. Entah yang baik atau yang buruk percaya gue. Nah ya udah hantu itu kan termasuk ciptaan Tuhan. Ya udah percaya aja, gue percaya. Oh. Yang gue nggak percaya kalau ada orang ngaku-ngaku. Oh. Ngaku-ngaku tuh. Ngaku-ngaku apa tuh bang? Aduh. Ngaku-ngaku apa? Gue kan nggak tahu. Ya, aduh. Ngaku-ngaku ngasih 2 juta padahal cuma 500.000 bang maksudnya gitu. Nah, itu nggak percaya, gue nggak percaya. Sayang banget dia. Terus nanti gue kasih tahu dulu ya konteksnya sebelum mulai syuting. Ya lanjut. Ya kalau ada orang yang ngaku gue nggak percaya. Oh. Tapi kalau misalnya lo ngelihat nggak sengaja, gue percaya. Oh gitu. Iya, karena basicnya yang gue pelajarin ya, yang menurut kepercayaan gue ya gitu. Yang gue pelajarin kalau lo ngelihat, wah di sini ada nih lagi duduk di situ misalnya, gitu. Enggak, gue nggak percaya. Tapi kalau lo misalnya ngelihat, kayaknya tadi ada kepala nongol deh di tangga atau di kamar mandi, Iya. gue mungkin percaya. Jadi maksudnya kalau kayak yang ini di sini orangnya nggak enak. Oh iya gue tahu sih emang dari tadi gue nggak ngomong. Sebenarnya ada tuh di atas itu. Yang kayak gitu-gitu lu nggak percaya ya? Biasanya yang kayak gitu member tuh. Member apa maksudnya? Member. Gue terlalu banyak gue jangan. Oh iya. Kirain kayak oh situ ada ini. Member apa San kira-kira San? JKT 48 bukan? Bukan. Terus apa dong? Ya, membernya ini. Member Riset Enson? Enggak, membernya Ewing. Mungkin. Oh gitu ya. Tapi lu percaya sama hantu berarti ya? Percaya. Ada Iya hantu, kali ya. setan, iblis, jin, apalagi tuh banyak. Tergantung platformnya ya. Kalau Iya. TV kan harus ngomongnya makhluk halus gitu maksudnya kali ya. Iya. Iya, nggak tahu dia. Iya, dia nggak di Trans TV juga kayak kita. Enggak Son. Jadi lu nggak usah pakai jokes begitu dong. Udah kaya dia udah nggak perlu.
Udah kaya dia, udah nggak perlu. Sulit deh, Iya, udah nggak perlu itu. Kita masih struggle. Masih struggle kita. Tapi di internet tuh banyak hal seru sih emang sih buat ditonton, buat didalemin gitu. Menurut gua kayak sekarang jendela knowledge itu udah aksesibel buat siapapun yang mau sih. Ya kan? Kalau gua ngeliatnya kalau hal-hal yang serem mengerikan itu sebagai hiburan aja sih buat gue. Benar banget. Dan ada banyak yang seru ya sebenarnya ya. Salah satunya Lost Media. Iya, gue pernah dengar Lost Media, ha? Pernah dengar Lost Media ya? Pernah. Katanya ada media yang isinya video atau gambar yang serem banget, Bang. Iya. Lu pernah tahu tapi tentang Lost Media? Pernah. Jadi Lost Media itu kan adalah media yang hilang, yang video yang pernah publis tapi nggak ada arsipnya, nggak ada arsipnya. Benar. Nah, salah satu yang menurut gua paling aneh dan paling ngeri itu video dari Jepang juga, namanya Hitogata. Hitogata. Baru dengar. Ya, jadi itu videonya tentang PSA, lo tau nggak PSA? Public Service Announcement. Oh iya, public service announcement. Ya, pengumuman. Iya, yang biasanya muncul di TV. Yang di TV tapi dari pemerintah biasanya. Biasanya PSA itu misalnya gempa, tsunami atau apa bencana alam sebagainya, biasanya pemerintah bakalan nayangin pemberitahuan di semua TV. Atau yang Petrus itu ya kalau Indonesia kan. Wah, ada kan? Iya kan? Lu pernah lihat gak sih? Aman kok, itu emang beneran ada. Itu emang beneran ada sih. Emang ada sih. Emang beneran ada, lu pernah tahu? Ada. Di TV. Beneran ada itu. Ada gila. Zaman dulu. Ntar kita tongolin ya. Iya. Gua nggak tahu. Iya kayak peringatan. Apa silahkan masuk rumah atau apa, hati-hati ada Petrus keluar atau apa gitu. Ada itu. Serius? Ada beneran ada di TV. Gue nggak tahu, gue sama sekali nggak tahu itu bener dah. Saya belum lahir sih waktu itu, tapi dengar dari cerita-cerita orang tua lah gitu. Iya kan. Jadi gimana? Oke, lanjut tadi yang Jepang. Nah, yang di Jepang itu ada PSA pengumuman gitu bilang yang isinya adalah gambar video lah gitu, video rel kereta api. Terus nanti di tengah-tengahnya itu ada siluet orang tapi warna putih. Siluet. Lo tau nggak ya jimat dari Jepang itu yang bentukannya kayak orang, warna putih, kertas. Oh iya, ini ya. Oh yang kecil yang segini doang ya? Shikigami atau sih apa gitu? Iya, yang tahu. Yang kayak ya itu kayak orang gitu aja, kertas iya, gitu. Ningen, bukan ya, Ningen. Modelnya kertas gitu aja. Nah, terus bilang katanya kalau melihat orang ini hindari. Terus udah pengumumannya gitu doang. Oh iya. Cuman pas digali lagi kan dicari dong, Lost Media kan dicari, pas dicari itu beneran aneh iklannya. Oh gitu, creepy gitu. Iya, pas dicari nemu tuh screenshotnya gitu atau gimana. Pas dilihat itu aneh. Ini pengumuman yang paling gak masuk akal, tapi orang-orang Jepang pernah ngelihat pengumuman ini tuh sering muncul di TV sekitaran jam 11 atau jam 1 malam. Gitu. Tapi kan nggak tahu kan orang ini kan putih doang kan ini. Iya, kertas putih doang. Tapi kayak orang ini gitu ya. Iya, kalau melihat orang ini hindari. Tapi kertas putih doang. Kertas putih doang kan? Jimat kan? Jimat ya jadi gini, Hitogata tuh itu secara kata ya, secara ininya adalah jimat orang. Yang biasanya dipakai buat membuang sial. Jadi orang Jepang misalnya kalau lo misalnya orang Jepang yang terkena kutukan, nah lo kayak melempar kutukannya ke Hitogata ini. Oke. Buat dibuang, buat kutukannya pindah ke sini terus lo buang, jadi lo nggak kena kutukan, yang kena kutukan si kertas. Iya. Gitu, itu konsepnya. Cuman ini berubah karena ada iklannya yang nampalin Hitogata di rel kereta api, terus ada bilang pengumuman kalau melihat orang ini hindari. Orang-orang bingung, orang ini siapa? Terus, maksudnya orang ini itu orang yang ngelemparin ini ya? Enggak, gambar kertasnya. Oh anjir. Gambar kertasnya. Kertas putih doang. Iya. Jadi hindari orang ini. Kertas putih nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya. Anjir, aneh banget sih. Aneh banget sih itu sih. Lost Media. Terus siapa dong orang itu gitu ya? Iya. Kalau dari Indonesia juga ada banyak sebenarnya Bang. Yang mana tuh? Salah satunya ini apa? Kan Lost Media itu kan sebenarnya kan terbagi jadi 3 kan. Yang bener-bener lost atau hilang sama sekali. Ada partially lost yang hilang setengah. Ada yang ketemu setelah dicari ya kan sama orang-orang dari forum, akhirnya ketemu tuh, ada tuh. Yang kayak gitu bagi jadi 3. Ini salah satunya azan maghrib Indosiar dulu. Indosiar? Yang di rel kereta yang ada kuntilanak, tau gak? Yang di pot ya? Arsip Indonesia tuh, tau gak lu? Tahu. Iya kan, gambarnya kan wah masih burik tuh tuh ya kan. Ada ada kuntilanak lagi jalan di tengah-tengah rel kereta. Gue inget banget itu. Iya kan. Terus habis itu sama dia digedein, maksudnya sekarang kan udah bisa gedein gambar kan, jadi lebih detail. Ternyata cuma pot doang. Pot doang. Itu pot doang ternyata. Tapi beneran. Tapi gue masalahnya gini, gue tahu itu tuh dan itu gue langsung cek di siaran TV-nya langsung. Dan pas gue lihat ada gue ngeliatnya waktu itu kan bocil ya, gue ngeliat anjing ada kuntilanak, wah bener dong ini. Oh iya gitu. Itu salah satu
azan maghrib paling mengerikan buat saya itu jujur. Iya. Iya, yang kedua waktu Ganjar lagi wudhu. Bercanda ya, bercanda. Bercanda doang, bercanda. Iya, bercanda. Bercanda itu yang kedua. Gitu, iya. Ngeri banget sih itu sih. Ya lu takut gak sih dulu waktu lihat itu? Gue ngeliat langsung di TV, gue takut. Takut kan? Karena gue ngira itu kuntilanak. Tapi sekarang udah ada bang yang gambarnya di perjelas gitu. Diperjelas itu. Iya. Tapi emang mirip kan sekarang banget pakai sih. AI bisa. Tolong bikin detail gambarnya. Pot Upscale. doang taunya. Pot. Tanaman pot. Tanaman. Tapi bukan pot yang kecil itu, pot yang gede. Oh, Tau gak sih yang dari semen-semen gitu, potnya yang gede. Iya, kayak gitu, yang persegi panjang. Tapi pas di zoom tuh gue masih ngeliat kayak masih ngeliat kuntilanak kayak gitu sih, kayak masih kelihatan gitu anjing. Setelah di enlarge gambarnya. Iya. Oh gitu. Masih agak mirip sih emang. Karena gue ngeliat Makanya wajar orang ketipu gitu. ada rambut hitamnya juga kan. Baju putih kan. Baju Hitam. putih, rambut Maksudnya hitam. pas udah di enlarge, lu perhatiin, oh masih ada kuntilanaknya di Iya belakang pot masih gitu. mirip banget gitu loh. Mirip banget sama kuntilanak gitu. Oh iya. Kalau gue ngeliatnya waktu itu udah nggak ada kuntilanaknya pas gambarnya di enlarge. Terus habis itu ada juga yang ini lo pasti tahu, yang kuntilanak ikut joget di iklan SCTV zaman dulu. Lo tau gak sih? Wah, gue pernah denger tapi yang coba cerita lagi. Jadi kayak SCTV tuh bikin iklan, tapi iklannya SCTV gitu loh, bukan iklan brand gitu, enggak. Jadi kayak iklannya SCTV biasanya muncul mungkin malam-malam gitu di tengah-tengah pergantian acara. Terus itu isinya tuh kayak kayak orang pada joget-joget gitu. Kan dulu kan suka kayak gitu kan TV kan. Yang gua tahu ya, itu ini tayangan ini bukan sih Yuk Kita Sahur, tau gak sih? Enggak. Bukan ya? Gua yang salah mungkin. Ini ya? iklan yang Iklan bikinan SCTV. Dulu terkenal banget. Iya. Yang paling belakang bukan sih? Yang di belakang. Yang di belakang. Iya, yang di belakang. Iya, terus habis itu katanya kru SCTV mengakui bahwa ini tidak ada orang ini katanya gitu. Tidak ada yang pernah melihat orang ini katanya. Gue inget Samar tuh. Ada pernah tahu iklannya tahu. Iya, itu ngeri banget dulu gue mah. Gue belum lahir sih nggak tahu itu. Terus Lost Media Film bang, Indonesia bang, film Pocong 1 kan gak rilis. Lu tau nggak film Pocong? Gak tahu gue jujur. Film yang judulnya Pocong tau? Pocong 3 Gak gitu tahu ya. gue. Itu kan rilisnya kan langsung Pocong 2. Serius? Jadi Pocong 1 tuh udah jadi, tapi gak lulus sensor bang ternyata. Kenapa? Gara-gara ada katanya isu-isunya nih ya. Ada di dalamnya ada tentang 98 gitu-gitu sama terlalu atau apa gitu-gitu lah, terlalu serem. Akhirnya gak dirilis, langsung loncat ke Pocong 2. Terus keluar tuh remake-nya Pocong 1, Pocong The Origins namanya. Tapi sampai sekarang film Pocong 1 itu gak ada. Gak rilis sama sekali sampai sekarang. Gue baru tahu kalau itu gue baru tahu. Iya, filmnya udah jadi bang. Tapi sengaja gak dipublis. Nggak dipublis karena nggak lulus sensor. Nggak lulus sensor. Padahal bisa dikirim ke Netflix sih kalau sekarang ya. Bisa. Iya harusnya ya. Bisa. Ih sayang banget. Gue yakin bakalan laku tuh. Laku. Soalnya Pasti Pocong orang pengen 2 nonton. tuh rame banget kan. Pocong 2 rame. Rame banget. Karena yang satunya nggak jadi rilis. Tapi orang-orang pada gak notice gitu. Notice orang-orang. Oh notice. Orang-orang tahu. Kan ada Pocong 2 berarti Pocong 1 dong. Orang-orang gak nanya kayak Pocong 1 mana nih gitu. Gak nuntut atau gimana gitu. Lah banyak yang Oh, nyari-nyari. gitu. Banyak yang nyari-nyari. Cuman kan ya gimana mau nyari orang nggak bisa lah. Oh iya. Harusnya bisa tuh ya dilempar ya. Gue Bisa. yakin banyak tuh yang mau nonton tuh. Banyak yang sih. nyari banyak. Netflix Pocong peringkat 1 1 sih langsung fix. Karena itu benar-benar kayak film perdananya Pocong gitu loh di Indonesia. Ini by the way ini tahun berapa? Aduh gue lupa lagi tahun 2000-an kayaknya. 2000-an sih harusnya. 2000-an nih kayaknya. Terus ada lagi bang satu bang. Kalau ini menurut saya sangat mengerikan ini. Apa? Jadi ceritanya begini ya kan. CIA itu suatu hari mau menjatuhkan Soekarno bang. Jadi dia Waduh. bikin sebuah film gitu ya. Soekarno yang diperankan sama aktor lain gitu ya. Sama seorang pramugari dari Rusia bang. Karena waktu itu Soekarno lagi deket banget sama Uni Soviet. Ini serius nih? Ini beneran. Bener. Beneran? Gue gak tahu sama Lu sekali. gak tahu ya? Gak tahu ya? Gue gak tahu. Iya, Terus. jadi apa? CIA bikin filmnya ya kan, judulnya Happy Days. Oke. Jadi film antara Soekarno dengan pramugari Rusia. Tapi ini aktor yang mainin. Oke, ini full film Udah jadi filmnya. full nih ya. Film ya mungkin nggak tahu apa softcore atau apa ya, gue nggak tahu juga. Softcore tuh apa sih? Gue gak tahu ya. Gue gak tahu ya. Softcore tuh ya gitulah pokoknya. Ya kan yang tipis-tipis doang gitu kan. Iya. Saya nggak tahu gitu kan saya nggak nonton juga kan nggak ada. Lost Karena Media. tidak dirilis, tapi udah jadi. Udah jadi. Ya buat nge-blackmail gitu ya mungkin pada saat itu ya. Nggak tahu, nggak buat menjatuhkan Soekarno, setahu gua. Kayak gitu dibikin film itu.
Gue baru tahu kalau itu. Tapi covernya gue liat ada covernya. Oh berarti ada dong, bener-bener ada. Emang nih. udah jadi film di Wikipedia juga ada bang. Anjir, Ada di Wikipedia. Ada film Happy Days Soekarno gitu, cari coba di Wikipedia. Wah, Ada Jo. gue baru tahu itu asli. Tapi gua kan baru itu untuk menjatuhkan nama Bapak Soekarno. Oh, iya. Oh. Pelicikan CIA itu stuff tahu. loh. Akal-akalan barat ya. Akal-akalan barat bos Iya, ya iya, kan. Ada lagi nggak bang yang lu pernah lihat gitu kayak wah Lost Media nih Waduh, serem nih atau menarik nih gitu. Lost Media banyak sih, Oh cuman yang website itu yang jump scare. Oh iya Website jump scare. Yang mana? Aduh namanya Oh iya, apa ya? ada. Jadi dulu ada sebuah website namanya killerjo.net. Lu pernah tahu gak? Kayaknya Itu pernah denger viral banget di teman-teman gua. Itu viral sebelum viral itu, belum sebelum ada sosmed. Gue belum tahu deh itu. Jadi dari mulut ke mulut dulu viral ya. Waktu Waktu masih sekolah gitu kan kayak ada sebuah website yang bernama killerjo.net ya kan, di mana website itu isinya kayak game. Nanti kalau misalnya lu mainin, jadi gamenya tuh yang kayak ini loh, yang kayak ada apa namanya? Ada jalur gitu. Yang lu harus mainin pakai mouse ya kan. Iya. Kalau iya, mouse lu iya. kena ke pinggirannya, lu langsung dikagetin. Iya. Ada yang muka setan Yang hijau itu setan. tuh. Iya, tahu. Iya itu tuh killerjo.net ya kan. Terus Nanti- sekarang website tuh nggak ada tuh. Nanti pas mau Jual. finish juga ini kan makin kecil tuh. Iya, Lu makin iya, fokus iya. kan makin wah susah nih. Tahu di jump scare. Di jump scare. Iya, Iya. tahu, Aduh tahu. itu dulu Kampret. terkenal banget itu. Tahu. Wah itu dulu terkenal banget dari sekolah tuh. Maksudnya dari teman-teman sekolah semuanya pada nyobain gitu. Gila. Dulu pernah main tapi itu Killer Jo. Enggak, gue yang ngesengin mah. Oh gitu. Iya, gue juga pernah sih ngesingin orang kayak gitu sih. Sama yang video ini lo tau gak? Yang video yang ada mobil di kan, bukit. iya. Total lewatin pohon. Nih. Mobilnya nggak ada. Iya. Gitu. Orang-orang pada, hah? Kok nggak ada mobilnya? Total jump scare. Iya. Tahu itu. Banyak tahu. banget sih. Di bukit-bukit gitu Iya. ya, mobilnya warna hijau. Iya. Terus ngeluarin semua di sini nih. Wah itu nostalgic parah sih. Iya. Seru banget zaman dulu ya. Sama yang apa yang ya paling lagu Gaby ya kalau dulu ya. Itu yang mana ya? Yang itu yang apa sih namanya, yang lagu yang aduh apa sih yang kayak gimana sih nyanyinya. Pokoknya ada deh sebuah lagu gitu yang dibilang kalau dia tuh punya kisah kelam gitu. Lagunya itu ditulis sama cewek, terus direkam, terus habis itu nggak lama setelah kejadian itu dia ini apa budak gitu. Oh, kalau itu gue nggak tahu kalau gue. Lu pasti tahu men, itu dulu terkenal banget. Gua Gaby tahu, namanya. gua Tahu pasti. Lu tahu kan? Tahu. Semua orang itu. Gue taunya ini lagunya Peter Pan yang ada vokalis ceweknya yang dikira kuntilanak. Oh iya. Itu tahu tuh gue tuh. Iya. Ah, itu mah hoax sih menurut gue ya. Hoax ya. Katanya wah kok suaranya seperti suara Nika Ardila katanya. Iya sumpah Iya, nggak iya, bohong, iya, orang-orang iya. kiranya gitu. Iya, Soalnya kan bener-bener. studionya emang di situ kan, studionya biasa si Nike itu kan. Iya. Ya kalau ngomongin Lost Media sih panjang banget sih emang sih. Selalu seru-seru dan banyak gitu. Yang lagu Gaby tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Wah itu viral banget dulu. Itu ibaratnya lagu yang viral bahkan tanpa dorongan label gitu. Tapi lagunya ada. Ada. Oh ada. Lagunya ada. Viral itu lagu pertama yang viral yang dari HP ke HP deh kayaknya menurut gue. Jadi nggak ada kasetnya. Nah terus Dari HP ke HP lagunya. dikirim dari HP ke HP. Iya. Gue nggak tahu, beneran gue nggak tahu. Iya, tapi ternyata beneran ada bandnya yang nyanyiin ternyata. Tapi aslinya gimana tuh? Ada cerita aslinya nggak? Nggak ada Nggak ada cerita juga? asli. Iya, jadi cerita itu melekat ke lagu itu. Padahal itu lagu punya band gitu. Bandnya juga bingung katanya. Kok bisa lagu kita yang ini itu dilekatin ke cerita yang lain gitu. Tapi ya mungkin bandnya diemin aja kan, orang terkenal. Ya kan mungkin didiemin aja. Iya itu pertama kali tuh sebelum Garam dan Madu ya. Itu Gaby itu ini ya. tanpa dorongan label ya Son ya. Terkenal juga sih emang, tapi penyanyi gue seingat gue ya. Band itu ya kan. Tapi ngomongin hal-hal yang serem lagi nih, menurut gue sih salah satu yang terserem dan penuh misteri itu adalah dark web. Oh dark web ya. Atau deep web ya kan. Apa hal terserem dari dark web yang pernah lu temuin? Ya, jadi ada kasus tentang manusia yang terjebak di dalam septic tank. Jadi ceritanya tuh ada seorang guru cewek nih ya, baru pulang sekolah. Biasa matahari terbenam, tapi sebelum pulang sekolah dia kamar mandi dulu. Nah, si bu guru ini lagi buang air, tahu-tahu mau ngecek, mau nyiram tuh ya. Gitu. Pas mau nyiram, ternyata dia ngeliat. Dan lu tau gak sih eksperimen manusia paling kejam di dunia? Eksperimen paling kejam. Ada satu mungkin ya.